Jazakumullah khairan. Sudah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnati ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah memberikan kita kemudahan untuk belajar bersama, dan insyaallah yang akan kita angkat adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Hadisnya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Dalam riwayat yang lain, "Mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi." Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dan yang lebih afdal di sisinya melebihi amal yang dilakukan fi hadhihi, di rentang waktu ini. Yakni, dan yang beliau maksudkan adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah, walal jihadu?" Qala, "Walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in." Akhrajahul Bukhari. Tidak ada amal yang lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di rentang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah termasuk jihad? Nabi SAW bersabda, "Walal jihad," termasuk jihad. Kecuali orang yang keluar dalam rangka untuk berjihad dengan membawa harta dan jiwanya, falam yarji bisyai', dan tidak ada yang kembali, sehingga amalnya 100% hilang. Maksud saya, modal yang dia keluarkan untuk amal 100% hilang. Maka dia mendapatkan pahala jihad 100%. Karena dia dibunuh, dan yang kedua hartanya dirampas oleh musuh, maka orang seperti ini mendapatkan pahala jihad yang paling tinggi. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Faqalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah termasuk jihad fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'." Kecuali orang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya, lalu tidak ada yang kembali karena semuanya telah hilang di medan jihad. Dalam riwayat Ad-Darimi, redaksi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka 'indallah wa la a'dhamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada amal yang lebih suci di sisi Allah dan lebih mulia pahalanya yang dilakukan oleh seorang hamba melebihi di 10 al-adha.
10 Adha adalah amal yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dengan aneka redaksi yang beraneka ragam tadi menunjukkan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan para ulama mengatakan wa hadzal haditsu haditsun azimun jalil. Ini pernyataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang berisi keutamaan yang sangat besar. Dan ini juga dipraktekkan oleh para ulama sehingga mereka berusaha untuk memanfaatkannya. Sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dinilai hasan oleh Syalbani, wa kana Sa'id ibnu Jubair, dulu seorang ulama tabi'in muridnya Ibnu Abbas yang bernama Sa'id bin Jubair, idza dakhala ayyamal ashri, apabila beliau memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan syadidan, maka beliau sangat bersungguh-sungguh, hatta ma yakadu yaqdiru alaihi, sampai hampir saja beliau tidak sanggup untuk melakukannya. Wallahu alam amal apa yang beliau lakukan. Namun di sini disebutkan ijtahada ijtihadan syadida. Beliau sangat bersungguh-sungguh hatta ma yakadu yaqdiru alaihi, sampai hampir saja beliau tidak sanggup untuk melakukannya. Menunjukkan kalau yang beliau lakukan adalah amal yang sangat serius, sangat melelahkan, sangat menguras tenaga, tapi dalam rangka untuk mengejar keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan di antara dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Dan yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Allah jadikan sebagai sumpah untuk menunjukkan nilai keutamaannya. Karena ketika makhluk itu diangkat sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dalil bahwasanya makhluk itu adalah makhluk yang sangat istimewa, punya nilai yang lebih, punya nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, yang kita pahami di sini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengunggulkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan itu sebagaimana yang Dia kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala berhak makhluk yang Dia kehendaki. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih apa saja yang Dia kehendaki. Sehingga Allah yang menciptakan makhluknya, dan Allah juga yang memilih. Allah yang memilih di antara makhluknya. Di antara makhluk Allah pilih untuk menjadi makhluk pilihan. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa alamin. Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Ali Imran. Sehingga di situ sebagian orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah itu ada yang berupa manusia. Seperti para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh. Di antaranya Alu Imran, keluarganya Imran. Meskipun dia bukan nabi. Ada juga berupa tempat. Allah muliakan tempat itu.
seperti kota Mekah. Allah pilih untuk menjadi kota yang istimewa. Kota Madinah, kemudian Baitul Maqdis. Allah pilih itu untuk menjadi kota yang istimewa. Termasuk di antara pilihan Allah adalah waktu. Allah pilih di antara waktu yang Allah sediakan untuk makhluknya, Lailatul Qadar. Termasuk di antaranya adalah bulan Dzulhijjah dan terutama 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan para ulama mengatakan 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, sebagian ulama mengatakan adalah Qalu al-Ayyam, hari yang paling agung. Afdalul Ayyam, hari yang paling agung. Ya. Sehingga hari apa yang paling mulia di sisi Allah? Jawabannya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga nilai keutamaannya mengalahkan hari-hari yang lain. Dan ini yang patut untuk kita pahami agar kita menyadari bahwa ini adalah waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwa di antara bagian dari takwa adalah menghormati syiar. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar, menghormati syiar, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan hati. Maka orang yang mengagungkan apa yang Allah agungkan, memuliakan Allah, apa yang Allah muliakan, itu bagian dari takwa. Memuliakan apa yang ini bagian memuliakan adalah bagian dari takwa. Baik, artinya begini. Jika Allah muliakan 10 pertama bulan, wes ranggagas, ya, ranggubris, mau dimuliakan nggak dimuliakan sama saja. Nah, terhadap apa yang diagungkan oleh Allah, terhadap apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada respon sama sekali. Baik. Anda bisa banding di bulan Ramadan itu Masya Allah. Secara umum kaum muslimin memahami ini adalah baik dari sisi makanan, kemudian kesiapan ibadah, dan seterusnya, sedekah, zakat. Makanya Anda bisa lihat padahal zakat sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Zakat mal, zakat pertanian, nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Yang ada hubungan zakat itu identik dengan Ramadan. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya. Baik, tapi di saat yang sama, saksikan untuk Dzulhijjah, ya, untuk Dzulhijjah, kaum muslimin di bulan Dzulhijjah biasa-biasa saja. Semarak Ramadan. Terus apa lagi? Sedekah Ramadan. Zakat juga seperti itu. Dzulhijjah biasa-biasa saja. Dibandingkan Ramadan,
10 pertama bulan Dzulhijjah lebih afdol dibandingkan bulan Ramadan. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan sebagaimana semangat yang kita lakukan ketika bulan Ramadan. Dan masyarakat yang kondisinya semacam ini tidak lain di samping itu di sini tidak ada puasa wajib, tidak ada sholat taraweh, sehingga kembali kepada masing-masing individu. Ada orang yang dikasih kesadaran oleh Allah untuk untuk kita angkat agar kita mensyukurinya. Sebelum saya, barangkali juga Bapak Ibu punya kondisi yang sama. Sebelum kita mendengar kajian-kajian yang disampaikan oleh para asatidzah Ahlus Sunnah, kita Dzulhijjah dan bukan Dzulhijjah itu sama saja. Bagi kita sama saja. Kalau Ramadan memang kita sudah punya kesadaran. Kita dulu dakwah itu datang. Dengan semarak dakwah itu memberikan pengenalan sunnah kepada masyarakat, sehingga dengan demikian banyak orang nilai penting Dzulhijjah, padahal dulu nggak gubris, nggak peduli. Kita tahu nilai penting untuk banyak beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Telah banyak memberikan kita masukan sehingga kita kenal ini bagian dari sunnah yang harus kita gencarkan, padahal dulu kita tidak kenal sama sekali. Ulama Ahlus Sunnah, mereka berusaha untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah, sehingga dengan keberadaan mereka, ajaran-ajaran Nabi SAW yang dulu tenggelam, banyak orang diagungkan, banyak orang sesuai dengan tingkatan ilmu yang mereka miliki. Baik, kemarin ada pertemuan dengan menyampaikan, umumnya masyarakat tidak kenal dengan keutamaan Dzulhijjah, padahal itu adalah hari
di 9 hari pertama Dzulhijjah, dan terutama yang ditekankan adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Sehingga di bulan Dzulhijjah itu puasanya sejak kapan? Ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah agar Allah Ta'ala menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Masya Allah. Ini keutamaan puasa Arafah. Bisa menjadi kafarah untuk dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kemudian juga dinyatakan dalam hadis dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Asyura. Ya. Dan 9 hari pertama Dzulhijjah. Wa thalathata ayyamin fi kulli syahr. Dan 3 hari setiap bulan. Ini kebiasaan puasa sunnah Nabi SAW yang diceritakan oleh Hafsah, istri beliau SAW. Baik, kok tidak nyebut puasa Rajab? Ya, itu ada di riwayat, tidak nyebut puasa Sya'ban. Jawabannya itu ada di riwayat yang lain. Nah, sehingga salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW adalah beliau berpuasa 9 hari pertama Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Walhamdulillah, cukup jelas ya. Dan ini semampunya ya. Ada mampu sehari, 2 hari, 3 hari, ya, silahkan dilakukan semampunya di rentang 9 hari itu. Yang kedua, memperbanyak takbiran. Dengan lafaz takbiran sebagaimana yang kita baca di Idul Fitri, lafaz takbirannya sama ya. Selanjutnya, takbiran bulan Dzulhijjah ada 2 macam. Takbiran bulan Dzulhijjah ada 2 macam. Pertama adalah takbiran yang bersifat mutlak. Apa yang dimaksud takbiran mutlak? Tidak terikat waktu dan tempat, sehingga bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Itulah takbiran mutlak. Takbiran mutlak adalah takbiran yang dilakukan kapan saja, di mana saja, selama masih dalam rentang waktu yang disyariatkan untuk takbiran. Takbir mutlak menjelang Idul Adha itu dimulai sejak tanggal 1. Tanggal 1 kemarin. Kemarin tanggal 1 hari apa? Sekarang tanggal berapa? 3 ya. Sekarang tanggal 3. Berarti hari Sabtu, hari Sabtu ya. Sekarang hari Selasa. Hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa. Sehingga sejak tanggal 1 Dzulhijjah takbiran itu sudah dimulai dan berakhir hingga tanggal 13. Ujung hari tasyrik. Berarti selama tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah ini, kaum muslimin disyariatkan memperbanyak ucapan takbir di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Kecuali dalam kondisi tidak boleh dzikrullah. Di toilet misalnya. Boleh sambil berjalan, boleh di kendaraan, sambil bekerja, berdiri, duduk, berbaring, dan seterusnya. Demikian pula takbiran ini bisa dilakukan di rumah, jalan, kantor, sawah, lapangan, termasuk yang tidak saya sebutkan di sini adalah di dapur. Ya. Kalau ibu-ibu mau takbiran di dapur, silahkan sambil goreng, ya. Takbiran. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran sambil goreng, sambil masak, takbiran. Nah, jadi sejak tanggal 1 kemarin, sekarang, dan seterusnya sampai tanggal 13. Perbanyak mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada syarat harus dilakukan. Anda boleh
membaca dengan suara fals silahkan, datar juga boleh, bebas. Apa dalilnya? Anjuran takbiran selama tanggal 1 sampai 13 ini berdasarkan beberapa dalil berikut. Pertama, firman Allah Ta'ala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditetapkan. Ini Allah berbicara tentang kenikmatan binatang. Salah satunya adalah bisa disembelih di hari kurban. Lalu Allah sebutkan, apa tujuannya? Agar mereka berzikir menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari yang telah ditentukan. Di ayat yang lain Allah berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Perbanyaklah zikir kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, di beberapa hari yang berbilang. Nah, kita baca keterangan Ibnu Abbas. Beliau menafsirkan antara Al-Hajj dengan Al-Baqarah. Beliau mengatakan, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, ini ada di surat Al-Hajj. Maknanya adalah ayyamul ashar. Ya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat, dan yang dimaksud dengan ayyamul ma'dudat, hari-hari yang berbilang, adalah ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Sehingga kalau ini digabungkan, berarti kita disyariatkan untuk berzikir kepada Allah di 10 pertama bulan Dzulhijjah plus hari tasyrik. Hadisnya riwayat Bukhari secara mu'allaq. Mu'allaq itu artinya tanpa sanad. Bukhari menyampaikan dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, padahal Bukhari tidak pernah ketemu. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin a'dhamu indallah, tidak ada hari di mana lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai melakukan amal di situ melebihi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat tahbir wat tahmid. Karena itu di 10 pertama itu perbanyaklah tahlil, baca la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Perbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Berikutnya adalah praktek beberapa sahabat. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila. Ibnu Umar dan Abu Hurairah mereka pergi ke pasar fi ayyamil ashar, di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keduanya takbiran. Lalu diikuti oleh masyarakat di pasar. Disebabkan karena takbirnya baik. Sehingga ini menunjukkan nilai keutamaan takbiran di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Padahal sunnah ini di masyarakat hampir hilang. Kita tidak pernah jumpa ada orang takbiran di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ilmu datang, lalu kita tahu, meskipun demikian mungkin kita tetap banyak tidak melakukannya. Apalagi masyarakat umum, blas, gak ngerti. Ya. Kau wis takbiran tau, tanggal 1 kau wis takbiran. Loh, ini kan waktunya takbiran. Takbiran itu kalau pas Idul Adha, bukan sekarang. Malah diingkari. Karena orang yang tidak tahu ilmu, maka dia akan mengingkari kebenaran. Selanjutnya, kita beralih ke takbiran jenis yang kedua, yaitu takbiran muqayyad.
takbiran yang terikat dengan waktu tertentu. Takbiran yang terikat dengan waktu adalah takbiran yang dilaksanakan setiap selesai sholat wajib. Jadi terikat dengan waktu di situ maksudnya adalah waktu selesai sholat wajib. Takbiran ini dimulai sejak setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar 13 Dzulhijjah. Sehingga dia dibaca setiap kali selesai sholat. Allah begitu salam ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya silakan takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Sendiri-sendiri antara imam, makmum satu dengan makmum yang lain, sendiri-sendiri, takbiran sendiri-sendiri. Sehingga tidak perlu ada komando dijamaahkan. Berikut beberapa dalil yang menunjukkan hal itu. Pertama adalah riwayat Ibnu Umar. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Annahu kana yukabbiru min salatil ghadati yauma Arafah ila salati dhuhri min akhir ayyamit tasyrik. Umar bertakbir setelah salat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai zuhur 13 Dzulhijjah. Kemudian riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu kana yukabbiru min salatil fajri yauma Arafah ila salatil asri min akhir ayyamit tasyrik. Ali itu takbiran setelah salat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Wa yukabbiru ba'dal asri dan Ali bin Abi Thalib juga bertakbir setelah asar. Al-Baihaqi dan kata Syalbani sahih dari Ali. Berikutnya keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan annahu kana yukabbiru min salatil fajri yauma Arafah ila akhiri ayyamit tasyrik la yukabbiru fil maghrib. Bahwa Ibnu Abbas bertakbir setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah ya. Ila akhiri ayyamit tasyrik sampai akhir hari tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Lalu Ibnu Abbas mengatakan la yukabbiru takbir setelah maghrib, maksudnya adalah setelah masuk tanggal 14 Dzulhijjah. Karena batas akhir hari dan awal hari dalam kalender Hijriah adalah sholat apa? Maghrib. Ya. Kalau dalam kalender Masehi kan tengah malam jam 12. Kalau Hijriah maghrib. Begitu maghrib maka sudah masuk hari yang baru. Sekarang hari Rabu, bukan hari Selasa. Belum jam 12 meskipun sekarang hari Rabu. Sehingga di situ batasan hari ketika sudah masuk maghrib, dan di sini kalau sudah masuk maghrib Ibnu Abbas tidak takbiran. Ya. Dan kata Syekh Albani sanadnya sahih. Riwayat berikutnya adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertakbir setelah selesai salat subuh di hari Arafah sampai salat asar min akhiri ayyamit tasyrik di hari tasyrik terakhir. Hadis riwayat Hakim. Nah, sehingga ini semuanya menunjukkan bahwa takbiran muqayyad yang itu dibaca seusai salat memang ada riwayatnya, meskipun ulama berbeda pendapat terkait itu. Selanjutnya, amalan berikutnya yang diajarkan di pertama bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak amal soleh sebisanya. Ya. Mau sedekah silahkan, mau puasa, ya. Atau amal soleh yang lainnya diperbolehkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam."
yakni ayyamal asyar. Tidak ada hari dan amal soleh di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah termasuk jihad? Ya, jawab beliau termasuk, dan seterusnya. Adha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, setibanya Nabi SAW di Madinah, mereka penduduk Madinah itu punya 2 hari yang mereka gunakan untuk main-main. Jadi tidak dari ritual agama, tapi murni main-main. Lalu Nabi SAW tanya kepada penduduk Madinah, "Ma hadanil yauman?" Ini hari apa kok kalian main-main di situ? Mereka menjawab, "Kunna nal'abu fiha fil jahiliyah." Kami jadikan hari ini adalah hari yang istimewa di zaman jahiliyah. Dan 2 hari raya yang mereka rayakan adalah Nairuz dan Mihrajan. Itu adopsi dari 2 hari raya orang Persia yang waktu itu beragama Majusi. Baik. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, "Innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma, yaumal adha wa yaumal fitri." Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dibandingkan kedua hari itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Berikutnya adalah menyembelih kurban. Allah berfirman, "Laksanakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban." Laksanakanlah salat dan sembelihlah kurban. Baik. Berarti di sini ada berapa perintah? Ada 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Maka di situ ada perintah untuk salat plus kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat dan sembelihlah kurban. Dan salat yang dimaksud di sini adalah salat Idul Adha. Ya. Maka para ulama mengatakan tidak ada hari di mana kita bisa mengamalkan firman Allah dari surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Tidak ada hari di mana kita bisa melaksanakan salat dan kurban sesuai dengan harapan selain 10 pertama bulan Dzulhijjah. Selain tanggal 10, bukan selain Idul Adha. Tanggal 10 Dzulhijjah. Baik. Sehingga Anda tadi sholat Id enggak? Sholat. Kurban enggak? Kurban. Masya Allah. Berarti telah mengejarkan perintah Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang ada di surat Al-Kautsar. Nah. Karena itu sangat disayangkan jika ada orang yang dia punya kemampuan tapi tidak berkurban. Karena dia tidak bisa melaksanakan firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Ibadah kurban memiliki nilai yang sangat penting sehingga bagi yang mampu agar jangan sampai tidak berkorban. Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelonggaran dalam masalah harta tapi dia belum berkorban, fala yaqrabanna musallana, enggak usah dekat-dekat dengan musala kami.
Gak usah mendekat ke masjid kami. Wah, seneng itu orang. Itu kan zaman sekarang. Kalau dulu sedih, berarti dia termasuk yang diusir. Nah, kemudian catatan, bagi orang yang hendak berkurban, dilarang potong kuku, rambutnya, dan seterusnya. Dan yang dilarang adalah sahibul kurban, bukan binatang. Ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sampai dia motong hewan kurbannya. Baru kuku potong, rambut gondrong potong, dan seterusnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana lahu dhibhun yadhbahu." Siapa yang punya hewan untuk disembelih, fa idza ahalla hilalu dzulhijjah, apabila telah datang hilal dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a, maka jangan ngambil rambut atau kukunya hatta yudhiyah, sampai dia menyembelih hewan. Ya. Sehingga dilarang potong kuku dan seterusnya setelah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Makanya persiapannya sebelum itu. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah telah selesai materi ini. Semoga bisa kita amalkan dengan maksimal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, syukran, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum atas pemaparan yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dan dapat melaksanakannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada antum, baik itu kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang bergabung di Microsoft Teams. Silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, jika belum ada, saya akan buka dari penanya ANB Channel, Ustaz. Ya, nah. Assalamualaikum, dari Rosi Umu F. Riza. Izin bertanya, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, waktu amalan yang lebih utama itu dilakukan saat siang hari atau di malam hari? Fadhol, Ustaz. Ya. Pada asalnya semuanya siang dan malam. Sehingga siang punya keutamaan, dilakukan di malam hari juga ada nilai keutamaan. Karena tercakup dalam makna walayalin asyar, dan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu siapapun yang beramal soleh, baik yang sunnah maupun yang wajib, di 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka nilai keutamaan amal itu akan dilipat gandakan. Amal itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan di waktu yang mulia. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mohon pencerahannya, puasa Arafah itu terkait tempat atau terkait waktu, Ustaz? Masya Allah. Betul, Ustaz. Tentang puasa Arafah, terkait tempat ataukah terkait waktu? Baik. Saya share konten ya. Barangkali bisa, agar bisa membantu. Puasa Arafah itu lebih terkait kegiatan wukuf ataukah terkait tanggal 9 Dzulhijjahnya? Nah, umum pendapat yang kita dengar adalah puasa Arafah itu lebih terkait pada kegiatan wukuf di Arafah. Sehingga ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, maka di hari itu pula kita puasa.
konsekuensinya kalau terjadi perbedaan matlak sehingga hari raya kita beda dengan yang ada di Saudi. Saudi sudah berhari raya, kita belum misalnya. Maka puasa Arafahnya mengikuti yang mana? Jawabannya adalah menurut pendapat yang pertama ini, kapan jemaah haji itu wukuf? Di hari ini puasa. Maka puasanya di hari jemaah haji itu wukuf. Tanpa memandang hari yang dialami oleh kaum muslimin Indonesia. Yang kedua, bahwa puasa Arafah itu lebih terkait pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan tidak identik dengan kegiatan wukuf di Arafah. Kenapa tidak identik dengan ini? Tapi lebih dekat dengan 9 Dzulhijjah. Karena orang berpuasa di hari Arafah itu adalah puasa di tanggal 9 di masing-masing tempat. Dan itu bisa berbeda-beda. Loh, kalau nggak ada yang wukuf gimana? Ya nggak apa-apa. Karena emang acuannya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, bukan wukufnya. Ya, bukan wukufnya tapi tanggal 9 Dzulhijjah. Baik. Dan dulu saya memilih pendapat yang ini. Dulu. Ya. Sehingga menurut saya puasa Arafah ya sesuai dengan kegiatan wukuf dulu. Lalu selanjutnya pindah ini. Kemudian pendapat ini saya tinggalkan. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa faktor pendukung Anda memilih pendapat 9 Dzulhijjah. Baik, beberapa pertimbangan saya. Satu, ya. Wukuf itu hanya terjadi di Padang Arafah. Dan itu ada di kota Mekah. Maka bagi kaum muslimin yang jauh dari luar kota Mekah, kapan dia bisa mendapatkan informasi kalau ada wukuf di Arafah? Ya nonton siaran langsung. Atau pengumuman hasil hisab di Saudi. Pengumuman ru'yah hilal dulu waktu tanggal 1. Dan seterusnya. Ada banyak indikator. Baik. Kalau itu yang terjadi, lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang hidup sebelum ada TV, sebelum ada alat komunikasi secanggih sekarang? Terus gimana coba? Apa dia bisa tahu kalau di Arafah sedang ada wukuf? Nggak tahu ya. Dia nggak bisa nonton TV, nggak ada siaran langsung. Kemudian juga nggak ada telepon. Kalau mau ngirim surat ya butuh waktu berbulan-bulan. Sehingga orang nggak bakalan tahu ini di Saudi sudah wukuf ataukah belum. Nah gimana Anda bisa tahu? Oh, Anda berada di tempat jauh dari situ. Sementara Anda nggak punya alat komunikasi yang menyambungkan antara sana dengan di sini. Kalau itu yang terjadi, maka jika puasa Arafah harus berdasarkan kegiatan wukuf, maka itu hanya bisa mungkin dilakukan setelah ada alat untuk komunikasi. Sehingga tahu, oh besok Arafah wukuf, sekarang kita puasa Arafah. Orang bisa tahu itu kan setelah ada teknologi. Padahal Islam itu tidak butuh teknologi. Baik. Artinya syariat tidak kemudian menjadi sempurna gara-gara teknologi. Maka di posisi ini, wallahu alam, lalu saya mengatakan berarti yang benar tanggal 9. Karena kalau harus bertepatan dengan wukuf sementara kita tidak tahu, terutama orang di masa silam yang mereka tidak punya informasi tentang kapan wukuf, maka mau tidak mau hanya mengandalkan tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Dan insya Allah begitu Mas
Dan tadi kita sampaikan bahwa Islam tidak butuh teknologi. Boleh menggunakan teknologi untuk alat bantu dalam ibadah. Ada sebuah teknologi, pastikan hukum pendapat itu lemah. Jika ada orang yang membuat kesimpulan hukum berdasarkan teknologi, maka itu adalah pendapat yang lemah. Alamin. Al-Islamu rahmatan lil alamin. Mempengaruhi syariat Islam karena berarti seluruh generasi tanpa dipengaruhi keberadaan teknologi. Wallahu alam. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz. Qadarullah nih Ustaz, ana di sini mati lampu. Masya Allah. Gelap. Jadi suara aja, ada suara aja Ustaz ya. Bagus, kayak pasar sender. Baik Ustaz. Baik, jika ada pertanyaan dari rekan-rekan di Microsoft Teams, silakan sebelum masuk di pertanyaan WhatsApp berikutnya. Ini ada satu ini dari Pak Febri. Oh, dari ini ya. Dari Microsoft Teams ya. Nah, saya baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja amalan yang boleh dilakukan wanita haid? Apakah boleh takbiran? Apakah jika ingin puasa sunnah di 10 hari pertama bulan ini, tetapi karena udzur sebab sakit atau hal yang lain sehingga tidak bisa melakukan amal sunnah, apakah tetap dapat pahala? Masya Allah. Baik. Wanita haid itu tidak dilarang untuk beribadah. Ya, ini prinsip ya. Wanita haid tidak dilarang untuk beribadah. Siapa yang melarang wanita haid ibadah? Tidak, mereka boleh beribadah. Tapi yang benar adalah wanita haid dilarang untuk melakukan sebagian ibadah, bukan keseluruhan ibadah. Yang nggak boleh apa saja? Sholat nggak boleh, puasa nggak boleh. Ya, menurut pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama, nggak boleh baca Quran, nggak boleh nyentuh mushaf. Baik, selain ini apa lagi? Yang lain boleh. Yang bentuknya ibadah ya. Baik, sedekah, zikir, boleh wanita takbiran yang haid. Berzikir, kemudian mendengarkan bacaan Quran. Dia tidak membaca, tapi dia mendengarkan. Mendengarkan kajian dan aneka ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita haid selain dari ibadah yang dilarang. Jika kita ingin puasa 10 hari pertama ternyata ada halangan, apakah tetap dapat pahala? Jika Anda punya rutinitas itu, insya Allah dapat. Karena pahala yang didapatkan oleh orang yang tidak bisa melakukannya disebabkan karena udzur, syaratnya adalah dia punya rutinitas itu. Sehingga kalau Anda punya rutinitas di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, selalu puasa. Lalu di tanggal 9 Dzulhijjah besok Anda punya udzur sakit, sehingga tidak berani puasa. Insya Allah dicatat sebagaimana kebiasaannya. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu wa amilus salihati illal ladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang beriman dan beramal soleh, mereka dapat pahala yang terus mengalir, yang tidak pernah putus. Wallahu alam.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya Ustaz, seseorang berniat kurban, tapi hewan kurbannya belum dibeli. Pertanyaannya, apakah larangan memotong kuku dan rambut itu dimulai dari 1 Dzulhijjah atau setelah hewan kurbannya dibeli? Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu dhibhun yadbahuhu fa idza ahalla hilalu dzulhijjah." Siapa yang memiliki hewan sembelihan yang akan dia sembelih apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, telah terbit hilal Dzulhijjah, maka janganlah dia menyentuh kukunya, rambutnya, ya, sampai dia sembelih. Ya, kalimatnya seperti ini. Sehingga di situ syaratnya ada 2 yang dilarang untuk potong-potong itu ya. Pertama, sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Yang kedua, dia sudah punya binatang yang mau dikorbankan. Sehingga kalau Anda belum punya binatang, ya, sampai sekarang masih bingung milih kambing. Ke pasar gagal, ke sini gagal. Milih kambing aja kayak gini, susah gitu ya. Bingung, nggak ketemu-ketemu. Antara gede sama harga. Pengennya yang gede, gemuk, besar, ya, bagus, murah. Ya. Nggak nemu-nemu. Maka baru nemu misalnya di tanggal 8 Dzulhijjah. Larangan itu berarti berlaku sejak dapat kambing yang akan dikorbankan. Kalau sebelum itu tidak berlaku. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Agung Nugroho. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Dalam mengamalkan takbiran, apakah harus dalam keadaan bersuci atau wudhu? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik. Kalimat thayyibah itu ada 3. Al-Quran, zikir, doa. Yang paling tinggi derajatnya Al-Quran. Li'annahu kalamullah, karena Quran itu firman Allah. Sehingga untuk membaca Quran ada aturan khusus. Misalnya apa? Misalnya ya, harus harus dengan lagu tertentu, tidak boleh terbata-bata, tidak boleh perkata, tapi harus dilakukan. Jadi ada aturan tajwid, tahsin, itu berlaku untuk Quran. Kalau zikir nggak perlu. Maka untuk Quran hiasi dengan keindahan suara kita. Zayyinu aswatakum bil Quran. Ya. Gunakan suara indahmu untuk menghiasi Al-Quran. Sehingga ketika kita baca Quran ada tahsin, tajwid berlaku. Dalam hadis tidak berlaku. Dalam baca hadis nggak berlaku ini, dalam baca dzikir juga tidak. Baik. Dan ulama sepakat, sebagaimana keterangan An-Nawawi, boleh baca Quran dalam kondisi hadas kecil. Ulama sepakat. Nah, jika Quran saja boleh, apalagi doa, apalagi dzikir. Padahal Quran lebih tinggi tingkatannya. Karena itu tidak masalah orang baca dzikir dalam kondisi hadas. Apa dalilnya? Kalau boleh baca Quran dalam kondisi tidak suci dari hadas. Dalilnya adalah praktek Nabi SAW. Ketika beliau bangun tidur, ya, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sampai akhir ayat di surat Ali Imran. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi SAW membaca Al-Quran dalam kondisi hadas, karena itu terjadi bangun tidur, dan orang yang bangun tidur hadas.
Juga kita disyariatkan untuk membaca doa setelah tidur. Baca doa setelah tidur gimana? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikrihi. Doa apa itu, Pak? Bangun tidur. Kok enggak seperti yang saya dengar? Itu versi yang lain. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada juga versi seperti itu. Orang bangun tidur baca doa itu sudah wudu belum? Hah? Wah, kalau sudah wudu bahaya, teles kabeh itu. Kasure. Berarti dia mimpi basah tenan. Ya. Dia dalam kondisi belum wudu. Karena itu di posisi ini diperbolehkan bagi orang berzikir meskipun dalam kondisi hadas. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ini anak disuruh on cam Ustaz sama Mas Zuhri sama Mas Seto Ustaz. Baik, ini ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Dwi Abudika. Jika di malam pertama Zulhijjah kita khilaf, lupa kalau malam itu sudah mulai larangan memotong kuku, apakah batal pahala kurbannya? Orang yang melakukan pelanggaran, yaitu potong kuku, potong rambut di 10 pertama Dzulhijjah padahal dia sudah punya hewan kurban, maka ya dia jika melakukannya dengan sengaja dosa. Dia berdosa karena melanggar larangan Nabi SAW. Tapi jika dia melakukannya tidak sengaja, tidak dosa. Nah, apakah berpengaruh pada ibadah kurbannya? Jawabannya tidak. Ya, ini berdasarkan fatwa dari Syekh bin Baz, kurbannya tetap sah dan itu tidak berkaitan dengan berkaitan dengan pelanggarannya, ya. Sehingga di sini dia hanya terhitung sebagai orang yang melakukan kesalahan. Jika dilakukan secara sengaja berdosa. Kalau tidak sengaja tidak ada dosa. Dan kata beliau tidak ada kafarah apapun bagi yang melanggarnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ini mirip seperti mandi Jumat dengan Jumatan ya. Orang Jumatan tanpa mandi Jumat itu Jumatannya sah. Tapi dia keliru, salah ya. Bagi yang mengatakan mandi Jumat itu wajib, ya dia berdosa. Bagi yang mengatakan tidak wajib, tidak berdosa. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz Tayyib, jazakumullah khairan. Masuk di pertanyaan terakhir Ustaz. Ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi Ustaz, mungkin perlu ditekankan lagi Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Mohon izin Ustaz bertanya dari Rudi Wing. Apakah dalam bulan Zulhijjah dosa juga dilipat gandakan? Ini sebelumnya tadi sudah dijelaskan sama Ustaz tadi ya. Bisa jelaskan lagi Ustaz. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Ada di surat At-Taubah ayat 36. Ya. Coba kita buka surat At-Taubah ayat 36. Nah. At-Taubah ayat 36 berbicara tentang itu. Allah Ta'ala berfirman di At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Lalu Allah katakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum,
Karena itu janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Dan yang dimaksud jangan mendolimi di sini apa? Jangan berbuat maksiat yang lebih. Jangan berbuat maksiat di bulan-bulan itu. Agungkan bulan itu. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama. Maksiat di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Muharram, dan bulan haram pada umumnya, yaitu bulan Rajab. Tinggal satu lagi. Lebih besar dosanya dibandingkan di luar bulan haram. Sebagaimana amal soleh di bulan itu lebih besar nilai pahalanya. Nah, sehingga maksiat yang dilakukan di tempat yang mulia dosanya lebih besar. Sebagaimana amal soleh yang dilakukan di tempat yang mulia pahalanya lebih banyak. Sampai ya, menurut keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, dulu ada sebagian salaf, sahabat atau tabi'in ya, yang jelas ulama salaf, yang dia itu nggak mau tinggal di Mekah dan tidak mau tinggal di Madinah. Tinggalnya di mana? Di luar Mekah dan Madinah. Dekat dengan Mekah dan Madinah tapi di luar. Karena beliau nggak ingin tinggal di tempat yang mulia, takut kalau dosa lipatnya lebih gede. Masya Allah ya. Kita yang orang kayak gini ya, yang ngelakoni dosa tapi ra kroso ya, berbuat dosa tapi tidak ngaku salah. Mungkin kita punya bayangan, enak ya tinggal di Mekah, enak tinggal di Madinah. Padahal kita tidak punya rasa takut terhadap dosa. Kadang ada jamaah umroh yang dia ngerokok. Jadi selesai tawaf, menepi, ngerokok. La haula wala quwata illa billah. Dan bentuk pelanggaran yang lain cukup banyak. Jadi, kalau kita timbang dengan yang tadi, ini ada orang yang sengaja menghindar. Saya khawatir, takut, nggak berani mendekat ke situ. Jadi kalau ibadah saja dia datang. Ketika di luar ibadah, dia di luar. Khawatir nanti ketika dosa, dilipatkan dosanya. Maka kekhawatiran yang sama juga terjadi di waktu yang mulia seperti Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik Ustaz, syukran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas penjelasan pemaparan yang antum sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kepada kita dan menambah ketaatan kepada kita. Dan Ana sampaikan terima kasih, syukron, mewakili dari USN kepada Al-Ustaz Amin Nurbait Hafizahullah dan kepada tim ANB Official. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Ustaz dan kepada tim ANB Official dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita tutup dan baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Izin pamit. Nah. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.